Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Ke depan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Ya, selamat malam waktu Jepang, dan saat ini saya masih berada di Jepang tapi tetap untuk melaporkan untuk Anda semua tentang outlook grafik selama 1 minggu depan. Jadi kita akan coba lihat terlebih dulu setelah kemarin kita sempat uraikan tentang apa saja yang menjadi faktor fundamental ataupun faktor penggerak market. Jangan lupakan bahwasannya di hari Jumat kita ada Super Friday yang ternyata setelah saya cek kembali itu ada 3 momen atau 3 fundamental yang akan membebani market. Pertama adalah BOJ, di mana itulah pertemuan terakhir yang akan dipimpin oleh Haruhiko Kuroda. Lalu kemudian yang kedua adalah GDP Inggris yang kemungkinan diperkirakan akan berada di jalur kontraksi kembali dan akhirnya di malam hari ditutup dengan non-farm payroll dari US. Dan kira-kira akan seperti apa? Pergerakannya yang jelas akan sangat volatile, sangat range lebar, dan itu akan diawali dengan pernyataan dari Christine Lagarde di hari Senin dan juga kemudian ada Jerome Powell di hari Selasa. Jadi hati-hati teman-teman, bahwasannya di minggu depan itu bukannya saatnya Anda berleha-leha, tapi tetap Anda fokuskan dengan risk management tentunya. Oke, kita lihat dari grafik USD terlebih dulu untuk melihat bagaimana potensi pergerakan seminggu ke depan. Nah, inilah grafik dari US dollar atau DXY, grafik weekly. Anda bisa lihat di sini, di mana pergerakan kemarin ditutup dengan candlestick warna merah dan ada tail ke bawah yang kita sebut dengan hanging man, dikarenakan muncul setelah bullish lalu kemudian muncul juga di teritori resisten. Oke, kalau kita lihat seperti ini berarti tanda-tanda bahwa dia terjadi rejection. Nah, apakah terjadi rejection ini pertanda negatif untuk US dollar atau tidak? Semuanya akan bergantung dari pergerakan selama seminggu ke depan. Dan itu berarti di pertengahan bisa saja berubah atau bisa saja berlanjut mengkonfirmasi penurunan. Jadi sebetulnya secara teknis, secara teorinya, ini harusnya terjadi penurunan lanjutan. Oke, kemudian kalau kita perhatikan lagi, karena itu adalah grafik weekly, masalahnya di grafik daily-nya akan seperti apa? Oke, saya cek terlebih dulu di grafik daily-nya, kurang lebih dengan harga di hari Jumat yang ternyata betul-betul ditutup dengan penurunan. Ini persis dengan apa yang kita uraikan kemarin sebetulnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, sebetulnya ini adalah tanda-tanda rejection yang beberapa kali sempat terjadi dalam 1 minggu terakhir. Tapi kalau misalkan kita perhatikan dengan candlestick yang berwarna merah juga, sebetulnya dia totally masih dalam kondisi sideways. Cuman masalahnya, karena dia dihentikan dengan bearish kembali, berarti kita asumsikan rejection di pola resisten, dan itu berarti confirm untuk pola penurunan. Tapi, lagi-lagi ini adalah kondisi technical, karena dari sisi fundamentalnya, semua akan bergantung dari statement-statement yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Powell.
Dan sekarang kalau kita lihat dari kondisi grafik H4-nya, apakah akan ada potensi perubahan di pertengahan atau tidak? Semua akan bergantung dari pergerakan level resisten, dan itu berarti ada di 105.35. Jadi selama dia tidak mampu tembus level 105.35, dan oke, kita coba tandai terlebih dulu, itu ada di teritori ini, maka kemungkinan posisinya kita masih tetap mengartikannya sebagai pola penurunan. Ya, tapi kalau misalkan katakanlah di hari Selasa atau di hari Rabu, misalkan dia berhasil tembus di atas 105.35, hati-hati. Itu adalah momentum di mana US dollar bisa mengalami penguatan, dan itu berarti permasalahan yang sangat serius untuk gold ataupun bahkan indeks saham. Nah, sampai saat ini, kalau misalkan kita perhatikan dengan penghentian seperti ini, harusnya level resisten ini memang relatif cukup kuat. Sekarang kita perhatikan dari US Treasury Yield, di mana grafik H4-nya juga cenderung ditutup di bawah garis trendline, dan itu berarti dia kecenderungan dalam posisi downtrend. Dan downtrendnya harus berhadapan dengan teritori support yang so far sepertinya dia masih tetap area yang cukup tangguh. Ya, itu ada di 3,916%. Nah, permasalahannya, kalaupun misalkan dia mau naik, maka yang kita harapkan kenaikannya tetap berada di bawah trendline, sehingga nantinya kita akan dapatkan tekanan balik atau tekanan turunan. Dan ini bisa saja terjadi kalau sesuai semua dengan skenario ataupun harapan market, yaitu dengan posisi Powell yang mungkin saja dia hawkish, tapi dia juga memberi kriteria bahwa mereka belum tentu akan menaikkan suku bunga yang terlampau agresif. Dan ini berarti juga terkait dengan dot plot di bulan Maret yang akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik daily chart, sama halnya dengan US dollar tadi, kita harus lihat juga dari daily-nya yang ternyata ditutup dengan bearish engulfing. Nah, ini posisi yang sangat menguntungkan bagi bearish, teman-teman. Jadi kalau perhatikan di sini, posisi candle hijau, kemudian dimakan secara keseluruhan oleh candle merah, maka dia disebut dengan bearish engulfing. Tapi mohon perhatikan areal-areal support ini, teman-teman. Dan ini berarti kembali ke level 3,916, persis dengan tadi yang dilihat dari grafik H4 ataupun di grafik nanti weekly. Nah, kemudian yang spesial lagi, kita sedang melihat dari MACD-nya sendiri, agak sedikit over, tapi kita belum lihat ada cross di situ, belum ada crossover antara MA yang merah dan juga MA yang biru, jadi kita belum tentu akan melakukan penurunan. Bisa saja nantinya dia berbalik naik. Dan itu semua balik lagi dengan sentimen fundamental terkait dengan pernyataan Powell, atau bahkan terakhir di bulan Maret, yaitu NFP bulan Maret, sebelum akhirnya pertemuan dari FOMC. Ya, jadi ini masih tetap bisa turun sebetulnya, asalkan dia mampu tembus di bawah 3,916. Yang jadi permasalahan, kalau dia gagal untuk tembus di bawah 3,916, hati-hati dia kembali naik, dan itu berarti mengincar teritori resisten berikutnya yang cukup dekat ya. Oke, saya coba garis di sini, kurang lebih dia ada di 4.248 atau 4.35. Jadi kalau gagal dia turun di bawah 3,9, maka dia berpotensi kembali naik sampai 4,2 atau 4,3. Nah, sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik weekly-nya, potensinya sepertinya juga relatif mirip dengan apa yang terjadi dengan US dollar. Tapi di sini yang saya khawatirkan adalah kondisi sebelumnya. Jadi kalau Anda perhatikan kondisi sebelumnya, ini sebetulnya dia terjadi double bottom. Kemudian dia sebetulnya juga sudah mengalami penembusan. Oke, kita lihat ya. Garis ini, nah ini adalah neckline-nya, kemudian dia sudah berada muncul di atas. Hanya saja kalau diperhatikan lebih lanjut, ternyata kita memiliki satu keuntungan di mana potensi candle kemarin atau minggu yang lalu itu ditutup dengan shooting star. Jadi ini bisa saja hanya false breakout dari neckline tadi, kemudian ada potensi juga dia terjadi rejection turun, dan itu berarti kita tinggal lihat lagi dari teritori support yang ada. Dan supportnya kelihatannya kita masih akan berpotensi bermain di teritori ini. Oke, saya tandai. Ini kurang lebih sama. Itu berarti 3,46%. Dan, well, apapun bisa terjadi. Karena ini masih cukup panjang. Lalu kemudian Powell akan menyetir ataupun memberikan efek yang cukup besar terhadap sentimen market. Bisa terjadi perubahan, bisa terjadi lanjutan. Tapi Powell diperkirakan akan tetap Powell kemungkinan akan tetap menyampaikan bahwa Fed akan bertindak sesuai dengan data. Dan itu berarti harus mau tidak mau menunggu data non-farm payroll di hari Jumat. So,
the big news is harus jadi negatif. Jadi kalau ingin melihat Fed agak mengurungkan niatnya untuk agresif, maka kemungkinan kita harus melihat data non-farm payroll-nya harus lebih rendah. Masalahnya adalah apakah bisa lebih rendah apa tidak? Karena di bulan Januari kemarin, rilis data non-farm payroll itu berada di angka 500.000. Ekspektasinya untuk saat ini adalah 200.000. Jadi kita agak jompang dengan angka 500.000 itu. Apakah bisa terjadi apa tidak? Tentunya hal tersebut akan diperhatikan dari revisi data. Kalau revisi data katakanlah Januari 500.000 lalu kemudian ada revise atau revisi yang cukup ekstrim misalkan di 400.000, well itu berarti pelemahan US dollar sudah dipastikan akan kurang lebih mungkin 60 atau 70% bisa terjadi. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada revise atau revisi atau bahkan revisinya sempit di angka 500.000 pas, maka kemungkinan yang akan kita lihat adalah US dollar akan mulai kenaikan. Apalagi kalau hasil aktualnya berada di kisaran 400 sampai 500.000. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan di sini berarti intinya adalah double bottom atau versus double top. Karena kalau kita lihat lagi di sini posisinya juga dia tetap dalam jangkauan rejection resisten 4,3. Jadi semuanya masih sangat memungkinkan, turnaround ataupun tiba-tiba berbalik itu juga sangat memungkinkan. Jadi hati-hati, sentimen market belum tentu hanya murni melihat technical, tapi bisa saja berputar haluan setelah mendengar pernyataan dari Powell yang bisa saja sangat hawkish. Nah, kenapa saya terus-menerus menyebutkan Powell? Karena indikator berita untuk minggu depan, selain adanya Lagarde dari ECB, kemudian juga ada BOJ meeting, ada Canadian meeting, lalu kemudian ada RBA meeting, semuanya sudah dipastikan bahwa mereka akan menaikkan suku bunga, tapi fokus utama tetap tertuju kepada Federal Reserve, dan itu berarti sang ketua yang akan memberikan laporan pertengahan tahun, kurang lebih. Dan ini yang akan mengakibatkan mungkin saja kita bisa melihat penembusan support atau mungkin penembusan resisten. Jadi mana yang akan tembus semua tergantung dari pernyataan Powell ataupun data ekonomi. Tadi kita baru lihat dari sisi US dollar dan juga gambaran dari US Treasury yield. Artinya 50-50 di situ. Walaupun secara teknis, secara teorinya kita kemungkinan harusnya melihat baik itu US Treasury yield maupun US dollar akan mengalami penurunan, dan itu berarti sisi yang positif untuk emas lanjutkan kenaikan, lalu kemudian indeks saham melanjutkan rebound, dan tentunya USD Japanese Yen mulai turun lagi di bawah 135. Tapi permasalahannya adalah sisi fundamentalnya kita belum bisa memastikan apakah Powell bisa mereda atau justru tetap hawkish. Dari poin itu saja, jelas kemungkinan US dollar berpotensi kembali menguat, dan itu berarti USD Japanese Yen kelihatannya tidak akan sungkan untuk tembus lagi level 138. Tapi kalau misalkan dengan catatan, kalau ternyata Powell memberikan isyarat bahwa semua itu terkait dengan data ekonomi, maka kemungkinan gejolak pasar saat statement Powell itu kemungkinan akan diredam. Atau bahkan jauh lebih baik, yaitu sentimennya sudah memperkirakan apa yang disampaikan oleh Powell dan semua akan bergantung kepada non-farm payroll. Yang celakanya adalah saat non-farm payroll semuanya bisa berbalik karena semua faktor surprise-nya eksekusinya adalah di non-farm payroll. Oke, kita lihat dari beberapa grafik berikut ini terkait dengan technical untuk minggu depan. Ya, kita awali dengan USD Japanese Yen. Outlook-nya kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi kemarin, persis dengan apa yang kita uraikan di hari Kamis atau di hari Jumatnya. Karena kita sempat mengatakan bahwa kemungkinan level 136 harusnya mulai nyangkut lalu kemudian dia tertekan, dan exactly itu yang terjadi karena akhirnya di hari Jumat kemarin dia ditutup dengan bearish candle, lalu kemudian dua candle terakhir itu berarti adalah bearish engulfing, yang berarti pula kemungkinan di hari Senin masih ada potensi untuk lanjutkan penurunan. Sampai mana kira-kira penurunannya? Oke, kalau kita lihat dari level ini, kemungkinan supportnya akan berada di teritori ini, teman-teman. Yang terdekat adalah kurang lebih ini, ya, yang kita sudah garisi beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau misalkan dilihat, sebetulnya yang paling simpel adalah melihat dari area 135. So far dia terhenti di 135.80 di hari Jumat. Berarti yang terbaru kita harus lihat yang terdekatnya adalah ini. Ini adalah level terendah atau level tertinggi, 28 Desember 2022, dan itu adalah 134.48. Ya, katakanlah dengan potensi mereka masih menantikan BOJ meeting di hari Jumat atau di penghujung pekan depan. Tapi juga sentimen kemungkinan bisa bergerak atau bergejolak setelah Powell speech, dan itu adalah di hari Selasa malam. Dan berarti
semua itu terkait dengan sentimen market di hari Senin kemungkinan tidak akan terlampau banyak bergerak karena market semuanya fokus ditujukan kepada pernyataan Powell. Nah, yang saya ingin Anda perhatikan adalah level support ini yang kita tandai bersama 135 ataupun 134.80-an. Hati-hati kalau dia tidak ditembus, maka ada potensi untuk terjadinya rebound. Ya, jadi hati-hati di hari Senin kalau ternyata dia tidak berhasil tembus 135.00 ataupun 134.80-an, itu terjadi rebound. Kenapa? Karena yang tadi saya sempat sampaikan bahwasanya semua market itu akan tertuju perhatiannya kepada Powell di hari Selasa. Ya, jadi kita harapkan dia sideways sebetulnya sampai nantinya ada statement dari Powell. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata dia tembus? Oke, kalau dia tembus, Anda silakan waspadai teritori berikutnya. Ini adalah level supportnya, yaitu berada di level 133.03. Dan saya rasa sangat memungkinkan kalau kita asumsikan misalkan bearish engulfing-nya cukup kuat. Karena secara teori, bearish engulfing adalah tipe 2 candle yang otomatis menandakan reversal yang cukup kuat. Berbeda dengan kalau dia cuma satu candle. Satu candle seperti ini yang ditutup hari Jumat adalah bearish. Nah, tapi masalahnya dia perlu teman atau perlu disandingkan dengan candle sebelumnya. Oleh karenanya bearish engulfing seharusnya sangat kuat menekan. Hanya saja tadi yang saya bilang bahwasanya kita harus waspadai level-level critical support. Itu berarti 134.80 ataupun 135.00. Tapi manakala dia tembus, barulah kita bicara tentang level 133. Nah, bahayanya adalah kalau ternyata katakanlah dia tidak tembus tadi ya, seperti yang saya bilang, berarti dia akan kembali ke level 136 atau membuka peluang untuk 138 ataupun 139. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Jadi intinya di hari Senin kemungkinan penurunan ada, tapi kemungkinan relasi ataupun reaksinya kecenderungannya terbatas karena semua akan fokus ke hari Selasa di mana statement Powell sangat dinantikan. Kemudian tentunya USD Japanese Yen sendiri memiliki kriteria khusus yaitu untuk melihat juga kepada apa yang akan dilakukan oleh Haruhiko Kuroda di hari terakhir kepemimpinannya. Nah, kita coba tinjau kembali dari grafik weekly-nya. Waktu itu saya sempat mengatakan potensi dari head and shoulder-nya sudah terbentuk lalu kemudian sudah tembus. Dan itu kalau Anda ingat ya, level yang kita maksud dengan ini adalah left shoulder-nya, ini adalah right shoulder-nya. Walaupun cukup tipis ya, waktu dia sempat rebound 137 kemudian tertekan sampai akhirnya jebol pertahanan 134 di awal-awal gitu ya, kurang lebih di bulan kita lihat ya. Ini lebih tepatnya terjadi penembusan di bulan Desember ya, 18 Desember 2022. Kemudian saat dia turun sampai level 126, dia rebound. Nah, reboundnya ini sebetulnya adalah pullback, teman-teman. Ya, reboundnya ini adalah pullback karena sebelumnya dia sempat tembus, berarti setelah tembus itu adalah rebound. Rebound itu berarti retest area neckline kembali sebelum akhirnya dia kemungkinan beratnya adalah berat untuk turun. Nah, apalagi, oke, kita lihat ya, posisinya kalau saya perbesar di sini, kemungkinan kita masih 50-50 sebetulnya ya, jadi sentimennya masih 50-50. Market masih menantikan apakah Haruhiko Kuroda akan memberikan perpisahan yang cukup bagus, artinya ada kejutan di situ supaya Kazuo Ueda yang akan menggantikan di bulan April cukup logis ataupun cukup ringan untuk mengganti ataupun merubah kebijakannya. Tapi lagi-lagi saya punya perkiraan di mana kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, setiap BOJ ingin melakukan tindakan untuk katakanlah menguatkan mata uangnya, ya, dan itu berarti USD Japanese yang akan mengalami turunan, berarti dia akan adjust dengan apa yang dilakukan oleh Fed. Dalam hal ini, kalau Fed-nya bisa rem tindakan agresifnya, maka disitulah peluang di mana BOJ bisa memberikan kontribusi, yaitu ya setidaknya mungkin memberikan indikasi pelebaran band ataupun pelebaran batasan atas, batasan bawah dari JGB yield. Seperti apa yang terjadi di bulan Desember. Itu contoh dasarnya ya. Responnya bagaimana? Responnya kalau itu terjadi lagi, maka USD Japanese Yen akan mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan Kurodanya tidak memberikan kejutan apapun, maka hati-hati. Ini akan terjadi kenaikan kembali. Makanya yang tadi kita sebutkan di sini kebetulan dia ditutup dengan spinning tops. Spinning tops itu berarti dia 50-50. Artinya dia bisa saja mengalami kenaikan. Nah, seperti ini. Atau dia justru mengalami penurunan. Semua masih 50-50.
Mereka cenderung wait and see. Jadi saran saya, kalaupun nantinya Powell memberikan statement yang cenderung agresif, berarti semuanya akan fokus kepada data ekonomi karena Powell diyakini oleh pasar akan mengatakan semua akan bergantung dengan data pekerjaan ataupun inflasi, dan itu berarti yang terdekat adalah NFP yang bisa dibilang NFP terakhir sebelum pertemuan Maret. Ya, itu berarti sangat menentukan. Lalu kemudian Japanese yen sendiri semua akan langsung mengalihkan perhatiannya kepada pernyataan dari Haruhiko Kuroda di hari Jumat. Oke, jadi semua masih 50-50. Kalau misalkan pun dia ingin naik, maka hati-hati kemungkinan saat dia tembus level 137. Tapi kalau misalkan dia turun, berarti perhatikan ada potensi dia ke area 133. Semuanya masih cukup terbuka. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari sisi crude oil, ini pun cukup menarik teman-teman. Oke, saya perbesar di sini grafiknya. Yang ingin saya perhatikan adalah fokus di 3 candle terakhir. Oke, ini 3 candle terakhirnya. Bentuknya adalah kurang lebih bearish candle, kemudian ada doji candle, lalu kemudian ada bullish candle. Dan 3 candle utama seperti itu biasanya kita sebut dengan namanya morning star. Ya, jadi saat dia terjadi morning star, maka dia kecenderungannya adalah untuk terjadinya kenaikan atau bullish. Nah, ini dibandingkan dengan tipe 2 candle, mau itu bullish engulfing ataupun dengan satu candle yang katakanlah bullish candle, ya, atau ada potensi pembalikan. Justru 3 candle pola yang paling kuat untuk reversal. Jadi dalam hal ini seharusnya minggu depan kita mungkin akan melihat crude oil menyambangi level 82. Cuman masalahnya adalah level 82 itu akan tembus apa tidak, semua akan bergantung kepada statement-statement dari Powell dan juga data ekonomi. Kenapa? Karena kondisinya tingkat permintaan itu juga akan dipengaruhi oleh apa yang akan dilakukan oleh bank sentral. Dengan suku bunga yang terlampau tinggi, dikhawatirkan akan menekan ekonomi, aktivitas ekonomi, lalu kemudian menimbulkan kekhawatiran resesi, lalu kemudian menekan kepada tingkat permintaan. Kecuali di hari Jumat atau di akhir pekan, mungkin kita akan mendapatkan kabar yang cukup positif dari outlook ekonomi China, pertumbuhan ekonomi China dari konferensi negara China. Kalau memang ternyata cukup menakjubkan ya bagi market, maka potensinya ada harapan untuk crude oil terdorong naik karena ada harapan dari tingkat permintaan China yang mungkin bisa tumbuh. Ya, jadi harapan di antara harapan, kurang lebih seperti itu. Tapi pengganjalnya adalah statement dari Bank Sentral, dalam hal ini adalah Federal Reserve, yang kemungkinan akan sangat agresif. Oke, jadi 82 itu kemudian resisten pertama, kemudian resisten keduanya adalah level 85, dan itu kurang lebih sudah berada di 1 atau 2 bulan terakhir. Hati-hati, kita belum melihat ada penembusan di atas 85, tapi semuanya sangat memungkinkan karena level 81, level 82 itu termasuk level resisten cukup tangguh dan beberapa kali sempat tertahan. Anda bisa lihat di sini ya, kondisinya relatif berdekatan. Jadi apapun bisa terjadi, semuanya bisa berbalik, bisa juga tembus. Nah, kemudian karena tadi kita sudah melihat dari kondisinya adalah 3 candle terakhir adalah Morningstar yang harusnya kecenderungannya kenaikan, maka yang harus kita perhatikan lagi adalah di grafik daily-nya. Di mana daily-nya masih dalam teritori triangle. Kita belum bisa bilang bahwa dia sudah cenderung reversal, karena symmetrical triangle sendiri adalah 50-50, bisa tembus resisten, bisa juga tembus support. Nah, tinggal permasalahannya adalah apakah dia mampu untuk tembus 82 atau justru dia berbalik turun untuk tembus 72 dalam waktu singkat, mungkin 1 minggu ke depan. Karena volatility yang dikhawatirkan akan meningkat dengan statement-statement dari Powell atau bahkan dari data ekonomi. Ya, jadi ini sangat krusial. Bisa up, bisa down, tapi yang jelas semua masih tetap 50-50 dan kaitannya secara teknis, ya, secara teknis intinya adalah teorinya semua akan bullish. Sementara US dollar ataupun US Treasury nya akan mengalami penurunan. Hanya saja dengan catatan tadi, semua bisa berbalik dengan statement Powell atau bahkan data ekonomi yang cukup bagus. Oke, kemudian kita beralih dari grafik daily-nya menuju ke grafik H4. Nah, di grafik H4-nya cukup seru teman-teman. Tempo hari, kurang lebih di hari Rabu atau hari Kamis, saya sempat mengatakan ada potensi terkait dengan inverse head and shoulder. Ya, ini bagian head-nya dan ini yang kita curigai sebagai bagian right shoulder. Nah, masalahnya adalah Anda perhatikan juga, dia ternyata sampai detik terakhir kemarin, hari Jumat, itu sama sekali tidak berhasil tembus.
Kalaupun dia tembus resisten, maka resisten berikutnya yang akan mengganggu adalah teritori trendline yang ada di atasnya, teman-teman. Jadi cukup sempit ya. Dari teritori 78, kemudian nantinya, 77 ya, 77.80, nantinya malah dia berhadapan dengan teritori resisten di 78. Jadi semuanya akan sangat berbenturan dengan kondisi fundamental. Tapi ya, saya setuju kalau misalkan nanti di hari Senin pembukaannya kemungkinan kita akan lihat kenaikan kalau lihat dari candlestick yang daily. Cuman masalahnya di grafik 4, kemampuan dia untuk mendorong di atas 78 masih tetap diragukan dengan kondisi trendline resisten ini. Kemudian dari sisi lain pound sterling yang cukup menarik adalah tadi saya sebutkan ada data GDP yang akan dirilis di hari Jumat, lalu kemudian diharapkannya adalah dalam kondisi kontraksi, yang artinya bisa dibilang masih cukup berat untuk ekonomi Inggris bangkit, tapi diharapkan memang dengan kondisi tersebut, mau tidak mau, mungkin BOE masih tetap akan melakukan kenaikan suku bunga, tapi masalahnya adalah kemarin dari Andrew Bailey, agak cenderung dilematis. Apakah dia akan cenderung menaikkan lebih agresif atau justru cenderung skeptis atau misalkan dengan 25 basis point. Karena itu suatu hal yang cukup berat juga untuk ekonomi Inggris. Nah, tapi di grafik weekly-nya, teman-teman perhatikan, ini grafik weekly-nya, ada dua candle kembar di situ, makanya kita sebutnya dengan tweezer bottom. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih, tapi dengan tail atas yang cukup panjang dan panjangnya sama, ya. Jadi kita bilang ini tweezer bottom. Di mana tweezer bottom itu kalau misalnya kita temukan di zona support, katakan seperti ini, karena memang kemarin kita curigai sebagai double top gitu ya, muncul di zona support, itu berarti pertanda akan ada terjadinya rebound ataupun kenaikan. Ya, secara teknis, secara teorinya kurang lebih seperti itu. Tweezer bottom muncul di zona support, maka kemungkinan akan terjadi potensi rebound. Tapi lagi-lagi, semua akan ditentukan dari sisi fundamental, termasuk pound sterling yang sampai 2 minggu terakhir itu sangat bergantung kepada kondisi US dollar. Apakah dia menguat atau melemah. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi daily-nya, apakah dia mampu untuk melakukan penembusan resisten? Karena lagi-lagi level MA200 daily chart lagi-lagi gagal untuk ditembus. Jadi hati-hati teman-teman. Ini yang tadinya kita sebut atau kita lihat ada potensi sebagai bearish flag karena dia dalam pola seperti ini, ya. Tapi kelihatannya ini bisa saja gagal kembali karena tidak mampu atau tidak terjadi penembusan level support, ya. Jadi yang harusnya kita seperti ini, ternyata yang kita lihat adalah pembalikan di hari Jumat. Jadi ada potensi dengan dua candle terakhirnya bullish engulfing, maka kemungkinannya justru yang kita lihat adalah potensi untuk terjadinya kenaikan. Jadi ini harap berhati-hati. Tapi ya, lagi-lagi yang harus diwaspadai adalah level kurang lebih kalau kita lihat di sini berarti masih ada di 1.2140-an. Ya, ini ternyata level resistennya sudah mulai turun. Itu di 1.2091. Katakanlah mungkin yang paling tambahkan 20 atau 30 poin. Berarti di kisaran 1.2130-an. Selama itu tidak tembus, ini masih bisa ditekan turun. Apalagi kalau data GDP di hari Jumatnya jelek. Tapi lagi-lagi, semua akan terkait dengan pernyataan Powell. Jadi semuanya akan berimbang, tapi juga kondisinya adalah sudah dibaca oleh market. Powell akan agresif atau hawkish, dan itu akan menekan kepada pound sterling. Artinya di sini, sisi yang menang adalah US dollar. Tapi secara teknikal, ini masih mampu untuk rebound, ya. Jadi secara singkatnya seperti itu, dan di grafik 4-nya pun, well, kita rasa ini kemarin terkait dengan double top-nya, ya. Lalu kemudian dia sudah betul, dia tes support, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia gagal, rejection lagi ke atas, dan kita tinggal tunggu, karena ini menjadi potensi dari triple bottom. Triple bottom berarti neckline-nya di mana? Neckline-nya akan berada lagi-lagi di teritori 61.8%, yaitu 1.21330. Jadi sangat wajar kalau misalkan tadi yang kita bilang daily-nya akan bergantung dengan 2130-an, ya. Karena kenyataannya adalah teritori ini sebagai triple bottom. Kemudian kalau misalkan dia berhasil tembus, oke, dia lanjutkan kenaikan sesuai dengan ketinggian dari bottom, ya. Tapi kalau ternyata dia tidak tembus, oke, boleh kita kembali berharap terhadap bearish rectangle atau bahkan bearish flag. Oke, kemudian outlook beralih kepada mata uang euro. Kita lihat dari kondisi euronya akan seperti apa. Karena tempo hari, ya, kita sudah melakukan penembusan dan seharusnya ini hanya sekedar pullback. Jadi kalau misalkan ini
dalam potensi penembusan, kemudian yang terjadi terakhir adalah pullback-nya, maka seharusnya maksimumnya tidak melebihi teritori 1.0816 ya. Selama dia tidak lebih, oke, berarti tanda-tanda dia masih tetap dalam tekanan bearish. Nah, tapi lagi-lagi kondisinya adalah tergantung dari apa yang disampaikan oleh Powell, apakah berhasil untuk menguatkan dolar atau justru melemahkan dolar. Kalau melemahkan dolar, ya otomatis ini bisa terjadi penembusan ke atas. Tapi kalau melemahkan memperkuat US dollar, maka potensinya adalah penurunan di bawah 1.06 kembali atau bahkan di 1.04 ya. Jadi semuanya masih harus melihat banding-banding dengan kondisi teknikal ataupun fundamental. Nah, tapi masalahnya di grafik weekly-nya, kalau kita perhatikan, confirm dengan bullish, teman-teman. Nah, ini cukup spesial ya. Beberapa waktu yang lalu dia sempat tembus, kemudian kemarin dia sempat turun sebagai correction. Dan lagi-lagi, kalau misalkan yang namanya sudah breakout atau sudah tembus, itu biasanya akan ditemani juga dengan yang namanya pullback. Jadi ini ceritanya tembus, kemudian dia terjadi penurunan, seperti itu pullback-nya. Nah, maka selama dia tidak kembali di bawah trendline support, maka yang harusnya terjadi atau yang bisa diharapkan terjadi adalah dia akan lanjutkan kenaikan. Tapi semuanya, kalau kita perhatikan dari statement Christine Lagarde yang cenderung hawkish kemarin, maka market butuh keyakinan lagi apakah Christine Lagarde akan tetap hawkish atau tidak. Dan itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Powell. Bisa saja, bahkan kalaupun tertekan turun karena US dollar yang menguat, kemungkinan dia nasibnya tidak akan seburuk apa yang terjadi di pound sterling. Ya, jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat dari grafik 4-nya, posisinya cukup nyaman dengan kenaikan, tapi hati-hati ya, hati-hati. Karena kalau misalkan kita perbarui, ya saya tidak menggunakan trendline ini. Oke, jadi trendline yang kita sebut sebagai falling wedge itu sudah selesai. Targetnya kita anggap mungkin hanya 50-50. Anda perhatikan di sini teman-teman, ya teritorinya. Kalau Anda perhatikan, dia naik, kemudian dia turun. Kemudian dia naik lagi, turun lagi, kemudian sekarang dia naik yang terakhir ini ya, di hari Jumatnya. Nah, posisinya seperti ini mengingatkan saya kepada teritori yang kita sebut sebagai potential crown ataupun potensi dari head and shoulder. Nah, ini ya. Jadi, kenapa dia head and shoulder? Ini, bagian ini, lalu kemudian bagian ini. Ini adalah kemungkinan posisinya head and shoulder. Neckline-nya di mana? Neckline-nya berarti yang ini teman-teman ya, ini adalah neckline. Jadi sangat wajar ya kalau misalkan di hari Senin mungkin dia bukan lanjutkan kenaikan, justru dia akan turun dulu, tapi kemudian ada Christine Lagarde di situ sang penyelamat mungkin, dan berarti kita akan tunggu apakah dia berhasil naik lebih tinggi apa tidak. Catatannya adalah dia harus mampu naik di atas level ini ya, harus mampu di atas level ini. Itu berarti 1.06323. So far kemarin ditutup dengan 1.0633. Jadi kita berharap bahwa dia masih tetap ada di jalur kenaikan ya, lalu kemudian menuju 1.07. Kalau dia berhasil tembus berarti tidak terjadi yang namanya head and shoulder. Tapi kalau dia ternyata gagal untuk tembus di atas ini ya, maka hati-hati dia bisa langsung turun seketika. Dan itu berarti kita sebut dengan head and shoulder yang sangat potensial ya, baik dia turun di situ atau bahkan turun saat terjadinya rejection di 107. Ya, mungkin 107 kita tidak sebut sebagai double top ya, tapi mungkin dari pola yang lain. Oke, lalu kemudian terakhir kita akan lihat dari kondisi gold yang cukup menariknya. Kemarin lagi-lagi kita sempat sebutkan selama dia tidak tembus 18.15, oke, that means dia hanya sempat terjadi false breakout, kemudian dia masih tetap jalur kenaikan ya. Jadi jalur kenaikan yang mana? Jalur kenaikan yang ini ya. Jadi dia uptrend, kemudian dia correction ya, ini correction, kemudian dia uptrend lagi gitu ya. Ini fix dia dalam jalur uptrend atau kenaikan. Maka dari itu kemarin selama dia tidak tembus dan tidak confirm tembus di bawah 18.15-nya, harusnya dia kembali mengalami kenaikan. Nah, masalahnya juga kita sudah sebutkan bahwasanya jangan terlalu berharap banyak karena kita belum bisa mendapatkan kepastian dia mampu tembus di atas 50% ataupun bahkan 80%.
Tapi ternyata kemarin berhasil naik di atas 1842.95, yaitu 50%, dan ditutup di area 1854. Dengan level tertinggi adalah 1856. Kita tinggal butuh satu PR lagi teman-teman. Butuh satu PR lagi setidaknya ya, minimal satu PR lagi. Dan itu adalah level 1870. Jadi perhatikan minggu depan. Anything could be happen. Ya, anything could be open. Potensi pertama teman-teman. Potensi pertama dari US atau gold yaitu dia lanjutkan kenaikan, berarti tembus 1870-nya sampai ke 1900-an kembali. Atau potensi yang kedua, dia kemungkinan rejected atau rejection terjadi mendekati 1870. Jadi tetap waspada karena kemungkinannya masih 50-50. Dan kita sebutkan saja dengan keadaan Powell yang mungkin sedang hawkish-hawkishnya, ini bisa terjadi rejection teman-teman. Dan tentunya setelah itu baru kita akan melihat dari posisinya adalah terkait dengan non-farm payroll. Jadi 1815 sepertinya itu akan kembali tes dan penentunya adalah non-farm payroll. Kalau Anda ingin tahu uraiannya, silakan cek video yang sebelumnya terkait dengan analisa fundamental untuk potensi di Super Friday terkait dengan non-farm payroll. Kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya kemungkinan non-farm payroll bisa saja melanjutkan dengan angka 500.000 atau justru revise ataupun downgrade di bawah 500.000 lagi. Dan kalau misalkan ternyata di atas 500.000 lagi atau konsisten di atas 500.000, maka kita akan dapatkan tekanan untuk gold ya, dan juga pasar saham tentunya. Tapi kalau misalkan ada revisi, lalu kemudian data aktualnya ada di 200.000 atau 300.000, maka seperti yang pernah terjadi di sejarahnya bulan Agustus 2022 atau 2021, dia akan kembali mengalami kenaikan ya. Oke, itu berarti sisinya adalah kemungkinan Fed tidak akan terlampau agresif dan mungkin dot plot hanya bertambah 25 basis point. Artinya setelah bulan Maret 25 basis point, setelah Februari 25 basis point, masih ada tersisa 50 basis point, itu berarti Maret 25 basis point, kemudian Mei 25 basis point, dan juga akhirnya di bulan Juni 25 basis point. 3 kali 25 basis point. Itu adalah angka yang sudah diprediksikan atau yang sudah bisa dikatakan bisa diterima lah oleh market ya. Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda bahwa terminal risk bisa sampai 6%, itulah yang akan menjadi trouble bagi emas ataupun pasar saham atau bahkan crude oil yang bisa mengalami penurunan. Dan semuanya masih tetap terbuka ya. Oke, kemudian kita harus lihat juga dari kondisi weekly-nya teman-teman. Kondisi weekly-nya ternyata kalau Anda perhatikan dari dua candle terakhir, kita dapatkan adalah bullish engulfing yang secara teknikal, secara teorinya, maka yang kita dapatkan adalah harusnya ini tetap naik, dan itu berarti posisi yang akan sangat menentukan adalah level 1870. Jadi ini konkret, ini sama dengan apa yang terjadi dengan daily tadi, masih ada level 1870 yang setidaknya menjadi satu PR terakhir lah gitu ya, sebelum akhirnya menuju ke level 1900 kembali. Walaupun saya tidak yakin 1900-nya bisa tercapai di hari Senin ataupun Selasa. Mungkin kita baru akan bergulat itu setelah pernyataan Powell, itu pun dengan catatan Powell diperkirakan akan hawkish, kemungkinan lalu kemudian akan menyatakan bahwa tergantung data dan itu berarti tertuju kepada non-farm payroll hari Jumat. Berarti semua harus bersabar diri, menahan diri sampai data non-farm payroll dirilis. Oke, kemudian kalau kita perhatikan lagi dari kondisi grafik H4-nya. Grafik H4-nya ternyata kalau teman-teman ingat 2 hari yang lalu, saya sempat mengatakan ada potensi ataupun harapan terkait dengan potensinya adalah inverse head and shoulder. Oke, mungkin Anda masih ingat ini, dan ternyata kemarin itu ya ternyata di hari Jumatnya memang terjadi rejection di teritori 1829 ya. 38.2%-nya, kemudian terjadi penembusannya di teritori ini. Otomatis yang harus kita ukur adalah terkait dengan targetnya. Oke, kita ukur saja targetnya, ketinggiannya seperti ini ya, ini ketinggian bagian head, berarti kita akan melihat potensinya diawali dengan kenaikan di hari Senin. Hati-hati dengan level ini. Oke, kita punya resistance sebenarnya 1886, tapi itu harus tembus dulu 1864. Jadi Anda perhatikan teritori yang pertama adalah 1864 karena kemarin baru sampai 1856 ya, 1856. Jadi kita perhatikan 1864, kalau itu tembus hati-hati dengan 1886. Itu rangkaiannya. Belum sampai 1900 karena kita masih tetap harus tunggu Powell dan juga data
non-farm payroll. Nah, level yang dicapai dari target head and shoulder atau inverse head and shoulder berapa? Oke, saya ambil garis di sini, sesuaikan dengan titik yang tadi kita tandai, maka targetnya adalah 1880. Jadi teritori yang sangat memungkinkan atau yang sangat krusial itu akan berada di teritori 1880 sampai 1886. Itu pun dengan catatan resisten pertama 1864 harus bisa ditembus. Perkiraan saya, kalaupun misalkan, anggaplah begini, secara teorinya, secara teori technical, ya, inverse head and shoulder ataupun head and shoulder itu adalah pola grafik yang kecenderungan 80 sampai 100% atau ya kita katakanlah jangan 100% ya, 90% itu akan memenuhi target utamanya. Artinya kalau kita bilang inilah targetnya terukur di 1880, maka sangat besar kemungkinannya kita akan melihat 1880 di minggu depan. Ya, sangat memungkinkan. Nah, tinggal permasalahannya nanti kalaupun misalkan Powell sudah diantisipasi karena dia akan mengatakan sesuai dengan data atau tergantung dengan data, maka non-farm payroll lah yang akan menentukan apakah nantinya dia akan lanjutkan kenaikan di atas 1880 atau justru kembali tertekan di bawah 1840-an. Artinya akan ada potensi rejection antara 1864 atau 1880. Jadi teritori ini sangat-sangat krusial teman-teman ya. Ini teritori yang sangat krusial, harap berhati-hati selama seminggu ke depan. Kalau dia berhasil lolos, well, semuanya akan ditentukan non-farm payroll, berarti kita akan lihat 1900 atau tidak, semua akan bergantung dari hari Jumat. Bukan di Powell-nya, walaupun sebetulnya Powell akan memberikan efek yang bisa dibilang mungkin sangat terarah ataupun sangat terukur. Kita bisa dapatkan penurunan di awal, ya, sebelum non-farm payroll, atau bisa lihat kenaikan di awal sebelum non-farm payroll, barulah penurunan setelah non-farm payroll. Jadi semuanya masih bisa dibilang mungkin tetap menunggu dengan fokusnya adalah pernyataan Powell. In case atau siapa tahu ternyata Powell memberikan statement yang cukup hawkish atau paling hawkish minggu depan. Oke, jadi itu dari sisi forex dan juga crude oil dan juga commodity emas. Nah, bagaimana dengan kondisi indeks sahamnya? Posisi yang akan kita lihat adalah dari Dow Jones terlebih dulu. Kalau Anda perhatikan, ini adalah grafik yang konsisten. Anda bisa lihat di sini, dia cukup konsisten dengan posisi bullishnya. Ya, ini bagian bullishnya, kemudian dia yang terjadi berikutnya adalah ini konsolidasi, ya. Nah, kurang lebih dia tetap dalam teritori ini, berarti kita tinggal tunggu. Nah, kemarin itu adalah terjadi rejection di area support, berarti seharusnya secara normal dia mulai kenaikan. Ini adalah yang disebut dengan bullish flag. Ya, posisinya bullish flag-nya masih cukup imbang, ya. Bisa ya, bisa gagal juga, karena balik lagi nih, arealnya harus menempuh level resisten. Yang paling tinggi itu adalah di teritori ini, teman-teman. Ya, ini berarti kita 34.200 ya, 34.200. Selama dia tidak tembus 34.200, hati-hati ada potensi dia dengan potensi penurunan. Bagaimana sih dengan grafik weekly-nya? Weekly-nya ternyata kita punya pitching pattern atau pitching line, teman-teman. Yang biasanya juga itu sebagai kode atau isyarat akan terjadinya rebound kembali. Dan kita lihat resisten bukan 34.200 saja, tapi 34.700 pun sangat potensial. Tapi balik lagi, kondisi fundamental tergantung dari statement Powell tentunya. Semakin hawkish dia, semakin tertekan juga indeks sahamnya, dan kita berarti wanti-wanti in case terjadi kegagalan untuk pola kenaikan. Kemudian kalau kita lihat dari posisi weekly-nya, apakah ada kecenderungan, daily ya. Daily tadi sudah lihat dari bullish flag, weekly-nya sudah ada pitching line atau pitching pattern. Nah, berarti terakhir di grafik 4. Ternyata setelah dia kenaikan dari pola reverse falling wedge, dia naik dan bisa dibilang dia tembus 61.8% ya. 33.600-an. Tapi masalahnya, apakah minggu depan atau diawali dengan hari Senin pembukanya akan tetap di atas 61.8% atau tidak? Itu yang akan menjadi core utamanya. Selama dia tidak mampu untuk tembus 61.8% atau false breakout di situ, hati-hati dengan potensi dia berbalik turun. Ya, ini kemungkinan hanya reaksi sementara dari apa yang terjadi di hari Jumat. Karena mereka rata-rata memperkirakan, berarti ada kemungkinan Powell ataupun Fed dalam hal ini kecenderungannya bisa tidak terlampau agresif. Jadi kalaupun dia dengan penambahan kenaikan 25 basis point, 80 basis point, setidaknya tidak ada
tanda-tanda dia akan merubah dot plotnya atau sampai di atas 6%, itu masih relatif aman untuk market. Tapi kalau sampai dia ekstrim bisa terbuka untuk 6%, well, indeks saham akan drop sangat besar, ya. Dan kita lihat dari Nasdaq. Nasdaq juga sama, ya, posisinya kita masih tetap harus melihat selama mungkin 2 hari ke depan untuk pertamanya, karena Powell akan speech di hari Selasa. Ya, dan itu berarti 12.300 atau 12.457. Dari Nasdaq-nya, daily-nya masih bullish, weekly-nya ternyata juga bullish atau yang kita sebut dengan pitching pattern. Jadi rata-rata grafik Dow Jones dan Nasdaq ataupun bahkan S&P kemungkinan kita masih bisa lihat posisi bullish-nya, ya. Nah, ini ya, dari kondisi S&P-nya juga didapati kondisi kemarin sangat bagus, ditutup bullish, berarti pitching pattern. 3 saham utama AS, ya, yaitu Dow Jones, Nasdaq, S&P, ditutup dengan weekly-nya adalah pitching pattern, yang artinya cenderung bullish. Tapi lagi-lagi penentunya akan ada di pernyataan Powell atau bahkan sampai NFP. Nah, terakhir kita harus melihat meninjau dari kondisi Hang Seng. Apakah ada pertanda positif yang cukup bisa dibanggakan? H4-nya saya akan abaikan karena posisinya ditutup dengan candle seperti ini. Ada koreksi, sangat wajar. Saya rasa kalaupun dia koreksi, saya tidak berharap untuk melihat kembali dia di bawah 20.000. Cukup 20.200, 20.100, kemudian dia rebound kembali, karena itu berarti pullback saja atau retest. Tapi di daily chart-nya ada kesempatan, mungkin ya, ini mungkin juga ada tembok pembatas yang cukup, bisa dibilang cukup kuat ya. 20.800, tapi bawahnya saya tidak berharap untuk ketemu lagi 20.300 atau 19.800. Jadi ini tetap harus waspada. Tapi secara candle, oke, daily-nya kemungkinan akan ada tekanan terlebih dulu. Lalu kemudian kalau kita perhatikan dari sisi weekly, nah ini teman-teman. Weekly-nya sebetulnya memberikan harapan cukup bagus karena dia ditutup dengan candle pitching pattern. Jadi pasar saham, semua baik itu Dow Jones, Nasdaq, S&P, atau bahkan Hang Seng, itu ditutup dengan weekly-nya adalah pitching pattern, yang artinya seharusnya sinyalnya yaitu bullish, ya, harusnya bullish. Berarti Hang Seng saya berharap dia bisa tembus lagi 21.000, tapi kalau gagal tembus 21.000, hati-hati dia akan tertekan kembali di bawah 20.000. Ya, walaupun tadi saya sempat sebutkan, saya tidak berharap untuk ketemu lagi di bawah 20.000, ya, karena posisinya ya bisa dibilang harapannya terkait dengan konferensi nasional China yang seharusnya bisa memberikan harapan bahwa mereka sudah mulai tumbuh ekonominya. Oke, jadi itu yang kemungkinan bisa terjadi. Oke, terakhir mungkin kita coba intip sedikit dari Nikkei-nya. Oke, ini sudah tembus ya, daily-nya sudah tembus di atas 27.800, kemarin 28.100, berarti tinggal perhatikan 28.300. Kemudian weekly-nya, nah ini PR utamanya teman-teman. Ini PR utamanya. Kalau teman-teman perhatikan, ini level resistennya cukup krusial. Jadi 28.400. Hati-hati. Hati-hati. Ini kalau kita asumsikan menunggu dengan kuroda ya di hari Jumat, saya khawatir berarti Powell yang agresif itu akan menyebabkan USD Japanese Yen kembali naik. Itu berarti tidak ada harapan untuk katakanlah BOJ untuk merubah keputusan moneternya, dan itu berarti unchanged. Kemudian juga tidak akan ada kejutan dari Kuroda di hari terakhir kepemimpinannya, dan itu berarti USD Japanese Yen naik, dan itu akan membebani Nikkei, ya, dan itu berarti potensi rejection di 28.400-an sangat mungkin untuk terjadi. Tapi secara teknikal teorinya memang candlestick-nya harusnya bullish, jadi semua mesti tetap ada peraduan antara fundamental dan juga sisi teknikal. Oke, jadi semua dari ulasan grafik, semua produk kita sudah ulas selama 1 minggu ke depan. Jadi saya minta Anda untuk berhati-hati karena apapun bisa terjadi terkait dengan faktor fundamental versus teknikalnya. Faktor teknikalnya kita sudah uraikan, secara teorinya memang kita harusnya mendapatkan potensi rebound karena dari dolarnya sendiri harusnya terjadi tekanan turun dikarenakan ya kondisi teknikal yang sangat murni, ya, murni teknikal tanpa pertimbangan dari fundamental. Tapi di sisi fundamental, hari Selasa dan hari Jumat itu akan sangat menentukan. Sentimennya bisa berubah seketika, sentimennya bisa berubah sewaktu-waktu, dan kita jangan lupakan juga, selain teknikal dan juga fundamental, ada faktor ketiga yang harus diperhatikan, yaitu faktor psikologis market, yang so far mereka mungkin mengantisipasi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Powell.
Jadi semuanya masih tetap bisa berubah, hati-hati di hari Selasa dan juga hari Jumat. Well, sekian ulasan dari saya untuk hari ini. Semoga kita akan ketemu lagi dengan live streaming, tapi untuk sementara waktu saya coba untuk menyampaikan ulasan seperti ini dan juga nanti kita akan ada reputasi khusus terkait dengan BOJ meeting untuk hari Jumat. Thank you, saya Irfan untuk Agrodan.